Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang tulisan saya kemarin di kolom falsafah harian surat kabar Madura. Di sini saya bercerita tentang kata kunci yaitu hangat. Lema ini bisa dipahami dari dua aspek. Yang pertama secara fisik, ragawi. Kalau anak saya mandi air hangat di pagi hari, tentu itu menyenangkan. Yang kedua adalah hangat dalam pengertian psikologis, di mana ia bersifat psikis kejiwaan. Kehadiran teman kita yang pembawaannya riang itu pasti menyenangkan. Di dalam tulisan ini memang saya menyebutkan beberapa kawan saya yang tentu saja tidak kemudian menafikan ada banyak kawan yang lain yang membawakan dirinya menyenangkan, di mana kehangatan hadir. Salah satunya adalah Mas Hilmi Muhammad. Beliau adalah anggota DPD dari Yogyakarta yang dulu pernah sama-sama belajar di Malaysia. Beliau di UKM, saya di USM. Dengan sebutan Tra kepada saya, Pintera, itu saya mendengar sebuah ketulusan panggilan itu. Ada keakraban yang tidak semua orang bisa merasakannya. Dan teman lain yang saya juga sangat menyenangkan adalah Mas Sultan Firdaus. Beliau adalah dosen bahasa Arab lulusan S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan saya pikir setiap teman-temannya akan merasakan hal yang sama. Dua kawan lain dari tetangga adalah Prof. Zainal Sanusi. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia yang juga direktur sejahtera. Saya merasakan kehadirannya selalu menyenangkan, dan tidak lupa juga saya sebutkan di situ adalah Muhammad Imran. Beliau adalah direktur Dialog Center di Singapura. Nah, dari dua teman Malaysia dan dua kawan Indonesia, apakah kemudian kehangatan itu lahir dari cara berpikir atau bawaan? Ini kemudian yang membawa saya ke teori dari Martin Buber yang menjelaskan relasi manusia itu bisa dibagi dua, yaitu I it, saya dengan benda, kemudian I do, saya dengan kamu. Jadi kalau kemudian hubungan kita dengan manusia itu dikaitkan dengan pemanfaatan, pengalaman di dunia modern yang sangat teknokratis dan mekanis, maka kita melakukan orang lain tidak lebih dari benda, barang. Tapi lebih jauh kalau kita melihatnya relasi I do, maka kita memperlakukan ia sebagai manusia yang tentu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada barang. Nah, mungkin bisa jadi sifat hangat itu lahir dari cara berpikir, dan mungkin juga ada sebagian teman-teman kita yang besar di lingkungan yang memang kelompoknya, kemudian masyarakatnya itu membawakan dirinya dengan hangat atau menyenangkan. Nah, tentu saja soal hangat dan tidak, ia tidak terkait dengan sifat-sifat yang tunggal ya. Bisa jadi orang yang pendiam misalnya, yang cenderung dipahami tidak hangat, justru dia membawakan diri dengan penuh perhatian, yang itu adalah bentuk kehangatan yang lain. Jadi sifat manusia yang berbeda itu tidak kemudian itu menghilangkan perhatian dirinya pada orang lain hanya sekadar benda, tetapi juga sebagai manusia. Maka kemudian kita harus pandai-pandai ya melihat orang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang dingin? Yang kalau kita mudah pahami apabila kita menghadirkan antonim dari kata hangat. Saya pikir dingin itu sering kali dikaitkan dengan orang yang jarang bicara, kemudian tidak membawakan dirinya lucu atau humor. Tetapi justru kadang ada orang menyembunyikan sifat dinginnya dengan cara banyak bicara, dengan cara memberikan perhatian banyak orang, padahal di balik itu dia telah menyimpan belati di belakangnya. Saya pikir ini adalah sifat-sifat manusia secara umum, tetapi pada hakikatnya manusia bisa berubah, dan orang yang matang akan mudah berubah. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.